Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran otomatisasi humas dan keprotokolan di kelas 12 ini. Baik anak-anak, materi kita mengenai mengelola pertemuan rapat. Mengelola berarti kalian di sini bertindak sebagai pengelola dalam sebuah acara rapat ya, bukan sebagai pesertanya tetapi sebagai pengelola ya, alias EO alias sebagai panitia. Apa saja unsur-unsurnya dalam panitia itu? Yang pertama ada ketua pelaksana. Pilih di antara kalian nanti, karena ini kerja tim ya, teamwork. Walaupun karena pandemi ini kita belum bisa langsung praktek ya, tapi jangan putus asa. Pasti nanti kita ketemu gitu ya. Kita laksanakan kepanitiaan ini sebagaimana mestinya. Penting unsur-unsurnya aja dulu kalian ketahui. Ada ketua pelaksana. Pilih betul-betul yang bisa menjadi leader di antara kalian. Yang kedua sekretaris, siapa yang sigap ya, lalu bendahara, perlengkapan, dekorasi, dokumentasi, konsumsi, pembawa acara, dan notulis. Itu harus betul-betul dipilih sesuai dengan kapasitas masing-masing tiap anggota. Yang tidak bisa ngomong, jangan menjadi pembawa acara gitu ya, ada kendala dalam bicaranya dan sebagainya. Jadi betul-betul dipilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apa peran kepanitiaan? Peran EO dalam sebuah acara rapat. 1. Mempersiapkan pra-acara. Nyiapin konsumsi. Jadi di belakang layar ya, sebelum mulai acara disiapin tempat duduk dan sebagainya, betul-betul dipersiapkan. 2. Melaksanakan acara. Ada yang berperan sebagai seksi dokumentasi, sebagai MC, sebagai notulis, sebagai penyedia konsumsi dan sebagainya. Punya peran masing-masing dalam panitia itu. Yang ketiga, merapihkan pasca acara. Ruangan asalnya bersih seperti itu kembalikan lagi. Tempat duduk yang asalnya tidak ada di ruangan itu harus ditidakkan lagi gitu ya. Jadi harus kembali ke situasi semula. Itu merapikan pasca acara. Lalu persiapan ketika kalian menjadi EO. Yang pertama adalah persiapan administrasi. Nomor 1, kalian harus langsung menghubungi penanggung jawab pelaksana rapat tersebut. Siapa yang memesan kalian gitu ya, siapa yang akan bertindak nanti menjadi penanggung jawab dalam acara rapat tersebut. Pesanannya datang dari siapa gitu ya. Kedua, kalian harus menyiapkan surat undangan rapat. Nanti biasanya konsultasi dengan penanggung jawab. Surat undangannya dibuat dalam bentuk apa gitu ya, tanggal berapa, acaranya apa saja, itu harus koordinasi terus dengan penanggung jawab. Yang ketiga, kamu siapkan data peserta rapat, siapa aja yang akan diundang dalam acara tersebut. Tentu saja penanggung jawab yang tahu. Yang keempat, kalian harus siapkan buku ekspedisi. Apa itu lembar ekspedisi atau buku ekspedisi? Adalah lembar di mana dicantumkan kapan kalian menyerahkan undangan rapat, siapa yang menerimanya, tanggal berapa, dan dibubuhi tanda tangan. Gitu, itu buku ekspedisi. Lalu yang kelima, papan nama. Yang dimaksud papan nama di sini bukan papan nama yang akan ditempel di kemeja kamu, bukan, tetapi papan nama yang akan ditempel di meja masing-masing peserta rapat. Ketua, tempelin tempat duduk ketua. Sekretaris atau notulis, tempelin di tempat duduk notulis gitu ya, itu papan nama. Bisa dibuat dari kertas, karton dan sebagainya ya. Nomor 6 adalah layout tempat duduk, gambar tempat duduk. Nanti ketua duduknya di mana, notulis di mana, sekretaris di mana, itu dibuat gambarnya gitu. Kalian boleh lihat di internet, gambar tempat duduk itu banyak. Ya, ada yang 4 persegi panjang, ada yang bentuk lingkaran, ada yang bentuk belah ketupat atau turih wajit dan sebagainya. Kamu lihat di internet ya. Lalu yang ketujuh, daftar hadir. Daftar hadir dalam acara rapat tersebut kalian sudah siapkan. Nomor 1 biasanya ketua, nomor 2 dan seterusnya ya. Nomor 8 adalah daftar menu. Daftar menu biar peserta rapat dapat memilih menu apa yang harus mereka santap gitu, karena sudah disediakan oleh kamu. Terutama adalah menu minuman ya, karena minuman itu kan bisa ada yang dingin, yang hangat, yang panas gitu. Jadi yang mana yang kamu sediakan, para peserta rapat bisa memilihnya.
Oke, lanjut dengan persiapan ruangan. Persiapan ruangan ini pertama bentuk tempat pengaturan duduk. Sesuaikan dengan layout yang sudah kamu buat. Ketua di mana dalam kenyataannya harus sesuai dengan gambar layoutnya ya. Lalu 2, dekorasi. Jangan polos. Bagaimana kalau mejanya dikasih taplak, dikasih bunga ya, ada taman-taman. Kamu lihat deh di internet ya mengenai dekorasi ruangan rapat. Nomor 3, sirkulasi udaranya, perhatikan AC-nya jalan tidak gitu ya, kipas anginnya dan sebagainya. Yang keempat adalah penempatan audio. Nah, audio ini ada mic ya, ada sound. Haruskah kalau rapat 3 orang pakai sound? Tentu saja tidak kan. Nah, jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan. Dan flip chart ini adalah layar pemantul ya, untuk infocus dan sebagainya. Betul-betul disiapkan di dalam ruangan. Di mana disimpannya? Di pojok, di mana gitu ya. Nih. Lalu persiapan konsumsi. Yang pertama adalah tentang menu makanan berat dan makanan ringan. Rapat yang dilaksanakan lebih dari 3 jam itu biasanya makanan berat, nasi dan lauk pauk. 4 sehat 5 sempurna. Makanan ringan, snack. Nah, ini perpaduan makanan ringan, jangan yang asin-asin semua, jangan manis-manis semua. Jadi dikombinasikan. Lalu menu minuman ada yang hangat ya, minuman hangat, teh jeruk hangat gitu kan. Nah, kalau panas ya yang hot, kopi dan sebagainya. Lalu yang dingin, nah ada es teh manis dan sebagainya ya. Itu persiapan konsumsi. Sekarang tinggal ke tugas. Tugas pertama mengenai kepanitiaan dan persiapan administrasi. Yang pertama, buatlah susunan kepanitiaan untuk acara rapat, pelaksanaan kurban nama acara rapatnya, dan cantumkan nama-nama personilnya, teman sekelas aja ya. Berikut tugasnya masing-masing ya, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa dan sebagainya. Buat oleh kamu susunan panitia, ditulis di kertas lembar. Lalu buat juga surat undangan rapat pelaksanaan kurban. Unsur-unsur suratnya kamu tentukan sendiri. Bentuk suratnya seperti apa, titik mangsanya kapan, nomor suratnya berapa dan sebagainya. Tentukan sendiri. Yang keempat, dibuat dalam kertas folio bergaris surat undangannya ya. Jangan lupa ditulis tangan yang rapi, pakai margin supaya bagus nilainya. Yang kelima, buatlah list lembar ekspedisi penerima suratnya. Ya, terserah kamu, tak 10 orang lah ya. Lalu nama-namanya tentukan sendiri, terserah kamu ya, lengkap dengan tanda tangannya masing-masing. 6, dikumpulkan paling telat tanggal 15 Agustus 2020. Itu tugas 1. Lalu tugas 2, persiapan administrasi. Nah, ini mengenai layout. Buat sebuah layout denah tempat duduk untuk acara rapat pelaksanaan kurban. Rapatnya sesuaikan dengan jumlah yang hadir di dalam lembar ekspedisi. Kalau di dalam lembar ekspedisi ada 12 orang, ya siapin 12 orang gitu ya. 2, buat daftar hadir acara rapat. Daftar hadirnya dibuat. Yang ketiga, dibuat dalam kertas HPS ukuran A4. Dikumpulkan tanggal 22 Agustus paling telat. Sekarang tugas 3, ini tentang menu. Buatlah daftar menu masing-masing 2 pilihan. Snack 2 pilihan gitu ya, beragam nama-nama makanannya. Nasi pun 2 pilihan, lauk pauknya macam-macam, 2 pilihan ya. Lalu 2, buatlah daftar menu untuk hidangan minuman. Menu minuman ya, minimal 5 apa aja. Sok dibuat oleh kamu. Yang ketiga, ditulis dalam kertas lembar dan dikumpulkan paling telat tanggal 29 Agustus. Oke? Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.